Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel MJ Racing Tuning, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Oke, sahabat racing mania semuanya. Dalam pertemuan kali ini saya tidak akan mempraktekkan beberapa cara atau tutorial, tetapi di sini saya akan sedikit bercerita ataupun sedikit memberi masukan dengan menjawab sedikit besarnya pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan. Dari kawan-kawan subscriber pernah saya mendapat pertanyaan bagaimana cara menentukan bahan bakar yang bagus untuk sebuah kendaraan atau sebuah motor. Apalagi di sini, apalagi dalam sebuah motor yang sudah mengalami pembor-upan, kawan-kawan. Nah, jadi ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk menentukan bahan bakar yang akan kita gunakan, untuk menentukan bahan bakar yang akan kita pakai di satu buah motor. Itu pun bisa kita praktekkan untuk motor kita, kawan-kawan. Maksudnya untuk motor kita yang pakai sehari-hari, seperti itu, kawan-kawan. Memang sebetulnya untuk menentukan bahan bakar itu harus melewati tahap pengukuran rasio kompresi. Itu sangat ilahar sekali, itu sangat tidak bisa kita lepaskan cara seperti itu. Tetapi sebenarnya ada cara lain. Seperti halnya kalau untuk rasio kompresi 11:1 sampai dengan 13:1 dan lebih, itu biasanya kita harus menggunakan bahan bakar RON 98. Jadi bisa menggunakan Pertamax turbo, kan. Kemudian untuk kompresi 10:1 sampai 11:1 itu bisa menggunakan RON 92. Untuk RON 92 itu adalah Pertamax ya, Pertamax biasa itu. Kemudian rasio kompresi 9:1 sampai 10:1 bisa menggunakan bahan bakar RON 90 yaitu Pertalite. Dan untuk rasio kompresi di bawah 9:1 kita bisa menggunakan bahan bakar premium. Nah, jadi di sini untuk kawan-kawan, untuk cara mengetahui rasio kompresi itu harus melewati tahap-tahap pengerjaan. Memang agak sedikit ribet, dan kalau misalkan kawan-kawan ada yang mau melihat cara mengukur rasio kompresi dari sebuah motor atau sebuah kendaraan, bisa ada di video saya sebelumnya. Jauh ke belakang di video saya, di channel saya ini udah saya terangkan cara mengukur rasio kompresi menggunakan buret ya. Menggunakan buret atau neraca buret. Jadi diukur menggunakan buret. Nah, tapi di sini untuk kawan-kawan semuanya sebenarnya ada cara mudah. Jadi cara mudah itu dengan cara kita rasakan. Nah, tapi untuk kawan-kawan di sini saya bisa jelaskan sedikit dengan pengalaman yang pernah saya lakukan ya. Jadi sebenarnya untuk menentukan bahan bakar untuk sebuah kendaraan, apalagi untuk sebuah motor yang sudah kita bore up, sebenarnya tidak melulu harus menggunakan oktan yang tinggi apabila kompresi motor kita tinggi. Sebenarnya nggak perlu. Karena untuk zaman modern seperti sekarang ini, untuk yang udah sedikit udah maju, jadi kita bisa kita perbantukan apabila motornya sudah mengalami pembor-upan, itu bisa kita perbantukan menggunakan kalau motor CDI kita bisa menggunakan motor CDI yang programmable atau yang racing seperti produk-produk, bisa saya bilang produk BRT lah, nggak apa-apa kita sebut ya, karena itu produk lokal yang saya rasa sudah bagus untuk kita gunakan. Nah, jadi untuk CDI programmable ini bisa kita atur di bagian rasio pengapian. Maksudnya apa ya kalau kita sebut itu? Ya, pengapiannya bisa kita atur. Nah, jadi kalau misalkan kompresi kita naikkan untuk mengejar power dari sebuah motor, otomatis
otomatis itu kita harus menaikkan oktan. Tapi di sini kalau kita menggunakan rasio, maksudnya kalau kita menggunakan CDI racing, kita tinggal mengatur derajat dari pengapian tersebut. Kalau misalkan kompresi kita naikkan, nah jadi derajat pengapiannya bisa kita majukan dalam artian lebih awal atau lebih apa ya? Lebih awal untuk kita nyalakan seperti itu. Kalau misalkan untuk bahasa sederhananya bisa maju bisa mundur kan. Kalau misalkan kompresi kita naikkan, jadi bisa kita mundurkan ataupun bisa kita tahan dulu sebelum bahan bakarnya masuk lebih banyak ke ruang bakar. Jadi jangan dulu kita bakar. Ya, pokoknya penjelasan sederhananya seperti itulah. Jadi bisa kita atur di derajat pengapiannya. Sebenarnya seperti itu. Pernah saya lakukan. Jadi saya bercerita sedikit. Pernah saya lakukan rasio kompresi saya sampai 12 lebih, sampai hampir mendekati 13 banding 1. Saya menggunakan pertamax biasa, pertamax biru. Di situ saya menggunakan pertamax biru, bahkan lebih bagus kecepatannya, lebih cepat responsifnya dibandingkan dengan pertamax turbo, pertamax merah yang RON 98. Kenapa demikian? Karena untuk derajat pengapiannya saya atur. Jadi saya mundurkan. Jadi kita kalau sederhananya seperti ini. Kita tunggu dulu bahan bakar masuk lebih banyak. Nah, baru kita nyalakan apinya. Ya, pokoknya seperti itulah. Jadi seperti itulah pokoknya sederhananya, untuk penjelasan sederhananya seperti itu. Jadi bisa kita atur dari pengapiannya. Jadi jangan terpaku dulu sama kompresi besar. Kita harus menaikkan oktan yang kita gunakan. Jadi nggak seperti itu juga kalau menurut saya. Karena sekarang ini udah canggih. Zamannya sudah modern kawan-kawan. Jadi kita menggunakan kalau masih bisa diakali, kalau masih bisa dikejar menggunakan kalau motor karbu kan CDI. Nah, kita menggunakan CDI yang programmable itu bahkan menurut saya lebih bagus lagi. Nah, terkecuali ya untuk kebutuhan balap yang lebih ekstrim. Kemudian untuk kebutuhan balap yang lebih ya bener-bener balapnya itu bener-bener asli lah. Jadi bukan cuma rubahan-rubahan yang kita lakukan untuk sehari-hari saja gitu. Itu ya memang harus menggunakan oktan. Nah, jadi intinya untuk sedikit perubahan kalau kita gunakan sehari-hari, kita atur dari pengapian saja sudah bisa. Nah, kemudian di sini saya kasih saran terakhir untuk kawan-kawan untuk menentukan bahan bakar untuk kebutuhan motor sehari-hari ya. Jadi kawan-kawan bisa melakukan percobaan. Jadi seperti ini percobaannya. Kawan-kawan misalkan kendaraannya kita coba menggunakan premium. Nah, menggunakan premium dalam jarak waktu atau jarak tempuh misalkan 1 km kita gaspol. Nah, di sana motornya bagaimana? Rasanya bagaimana? Apakah enak? Seperti apa? Nah, nanti bandingkan dengan kawan-kawan menggunakan bahan bakar misalkan pertamax biru misalkan. Bandingkan. Jadi nanti kawan-kawan bisa bandingkan suhunya seperti apa dalam jarak 1 km itu, panasnya seperti apa, kemudian tenaganya seperti apa, dan responsifnya dan untuk putaran atas tingginya itu seperti apa. Nah, jadi di situ kawan-kawan bisa bandingkan. Nah, itu mungkin cara sederhana yang pernah saya lakukan untuk membandingkan bahan bakar apa yang harus kita gunakan atau yang akan kita gunakan di sebuah kendaraan motor yang kita gunakan sehari-hari. Oke kawan-kawan semuanya, mungkin sampai di sini kawan-kawan bisa paham dan bisa mengerti sedikit. Kalau kita bilang ilmu sih terlalu wah ya, karena ini juga pengalaman saya yang pernah saya lakukan. Jadi ini hanyalah sepintas omongan saja. Jadi mudah-mudahan sepintas
pengalaman saya ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan bisa diterima dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, apabila kawan-kawan merasa ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini dan mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa bantu subscribe dan agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.